Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang menulis bagian awal yang beranggotakan Rizky Dwi Chandra, Filza Mahdi Putri, dan Alivia Asmil Khairon. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menulis salam pembuka. Bagian salam pembuka memiliki fungsi untuk membuka percakapan dalam surat sesuai aturan sopan santun. Salam pembuka ini berisi sapaan-sapaan. Untuk penulisan salam pembuka harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Yang kedua, menulis judul di sampul. Judul merupakan unsur terpenting yang harus ada di bagian. Sebab melalui judul tersebutlah makalah itu bisa menarik perhatian calon pembacanya. Kesalahan awam ketika memilih judul biasanya terlalu panjang. Padahal panjang pendeknya judul tidak membuat makalah itu menjadi menarik. Cukup buat judul yang singkat, padat, dan mewakili isi dari makalah yang kamu buat. Selain itu, saat menuliskan judul, biasanya lokasi yang tepat pada cover ialah di tengah atas halaman. Penulisan judul menggunakan huruf kapital. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah orang membaca judul makalah yang kamu buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menulis karya ilmiah makalah. Dibagi menjadi 3 bab, yaitu bagian awal pendahuluan, 2 bagian inti atau bahasan, dan 3 bagian akhir atau penutup. Pada bagian awal atau pendahuluan berisi latar belakang, masalah, dan tujuan. Pada bagian inti atau pembahasan berisi tentang landasan teori dan pembahasan. Yang terakhir, pada bagian akhir atau penutup berisi simpulan dan saran. Selanjutnya, menulis karya ilmiah atau laporan penelitian juga menjadi 3. Yang pertama, bagian awal. Yang kedua, bagian inti. Yang ketiga, bagian akhir. Pada bagian awal, berisi halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. Yang kedua, bagian inti, berisi pendahuluan, bahasan, penutup, dan daftar rujukan. Yang terakhir, bagian akhir, berisi lampiran dan surat pernyataan. Saya sekarang akan menjelaskan tentang bagian awal pendahuluan dalam makalah, berisi latar belakang, rumusan, dan tujuan. Latar belakang berisi urgensi masalah yang dibahas, alasan mengapa suatu masalah perlu dibahas, dan penegasan kepada pembaca bahwa masalah yang dipilih perlu untuk dibahas lebih lanjut. Yang kedua, rumusan. Pada bagian ini, secara khusus masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Dan yang terakhir berisi tujuan, merupakan tujuan khusus yang mengemukakan pertanyaan dan pernyataan dalam rumusan masalah. Selanjutnya, latar belakang, urgensi masalah yang bahas, alasan mengapa suatu masalah perlu dibahas, penegasan kepada pembaca bahwa masalah yang dipilih perlu untuk dibahas lebih lanjut. Contoh urgensi masalah. Apresiasi drama merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai oleh mahasiswa jurusan sastra Indonesia. Contoh teori umum. Tahapan tersebut meliputi pemahaman tentang sinopsis drama, karakteristik setiap tokoh, alur cerita, konflik apa saja yang muncul dalam drama, dan dialog antar tokoh menurut Theo 2001 66. Contoh alasan. Jika mahasiswa diberikan suatu stimulus berupa pementasan drama yang ditampilkan melalui media audiovisual, maka diharapkan akan memudahkan mahasiswa mengapresiasi drama yang dimainkan. Dengan demikian, diperlukan suatu media yang dapat
memudahkan mahasiswa dalam mengapresiasi suatu drama dengan baik. Contoh penegasan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka diperlukan suatu media interaktif yang mampu. Rumusan masalah. Rumusan masalah berupa kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya bagaimana, mengapa, dan apa. Contoh, bagaimana efek pemanasan global terhadap kehidupan manusia? Mengapa pemanasan global perlu ditanggapi dengan sungguh-sungguh? Apa dampak pemanasan global bagi kehidupan makhluk di bumi? Fokus penelitian. Fokus penelitian adalah rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian. Sehingga harapannya dengan terfokus ini, si peneliti benar-benar mampu mengumpulkan data dan menganalisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, hampir setiap macam metode penelitian kadangkala mencantumkan fokus penelitian, baik itu penelitian kualitatif, deskriptif, kuantitatif, studi kasus, studi kepustakaan, dan lain sebagainya. Fokus penelitian berasal dari berbagai fenomena yang dirinci dan kemudian ditetapkan sebagai fokus dalam penelitian. Fokus suatu rancangan penelitian mengandung pengertian dimensi-dimensi yang menjadi perhatian untuk diteliti. Fokus penelitian atau rumusan masalah memperhatikan rambu-rambu berikut ini. Pertama, tetapkan fokus penelitian. 2. Temukan sub-sub fokus yang terkait dengan topik penelitian. 3. Rumuskan masalah penelitian dengan jalan mengaitkan fokus dengan sub-sub fokus yang pertanyaannya untuk dicarikan jawabannya. 4. Rumusan masalah penelitian harus menjawab pertanyaan apa yang harus diselesaikan peneliti dalam melakukan penelitian. 5. Masalah penelitian itu dikemukakan dalam bentuk pertanyaan yang dirumuskan secara tajam yang ingin dicari jawabannya dengan penelitian ini. 6. Rumuskan dengan menggunakan kata-kata yang tepat dengan bahasa yang efisien. Contoh rumusan masalah berupa pertanyaan. Bagaimanakah bentuk media audio visual yang digunakan untuk pembelajaran drama? Contoh fokus penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian audio-visual yang digunakan dalam media pembelajaran drama. 2. Efektivitas media audio-visual dalam pembelajaran drama. Yang selanjutnya, tujuan dalam penelitian. Tujuan merupakan pemaparan hal yang ingin dicapai setelah penulisan makalah selesai. Tujuan penelitian berisi tentang kalimat-kalimat pernyataan yang mengacu pada pertanyaan rumusan masalah. Misalnya, jika pada rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh gadget terhadap gaya belajar siswa, maka di tujuan penelitian dituliskan untuk menjelaskan pengaruh gadget terhadap gaya belajar siswa. Dan selanjutnya, contoh tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut ini dipaparkan tujuan penulisan makalah. 1. Mendeskripsikan bentuk media audio-visual yang digunakan dalam pembelajaran drama. 2. Memaparkan efektivitas media audio-visual dalam pembelajaran drama. 3. Memaparkan kemenarikan media audio-visual dalam pembelajaran drama. Itu saja dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.